Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Realme Buds 3R. Seperti biasa ya, sebelum saya lanjut, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya ini buat kamu yang belum subscribe. Ayo dong subscribe channel ini dan jangan lupa juga mengaktifkan bel notifikasinya. Buat kamu semua yang mau nonton, jangan lupa menekan tombol like. Realme Buds 3R dijual seharga Rp699.000. Bahkan jika kamu bisa beli pas flash sale di toko online resminya Realme, itu lebih murah Rp100.000. TWS ini saya beli dan baru tiba di saya itu tanggal 3 April kemarin dan sekarang sudah tanggal 17. Jadi di video ini saya akan memberikan pengalaman saya menggunakan TWS ini selama hampir 2 minggu. Untuk memaksimalkan fungsi TWS ini sesuai selera ya, jadi harus download yang namanya aplikasi Realme Link. Fungsinya apa nanti akan saya jelaskan satu persatu di tengah-tengah video. Pertama saya akan bahas dari sisi desain. Saya suka desain case yang dibawa, mulai dari ukuran dan bentuknya. Selain nyaman saat digenggam, TWS ini jelas tidak akan banyak tempat saat dimasukkan ke dalam tas. Warna biru dengan finishing doff-nya ini saya suka karena membuat TWS ini terlihat mewah dan menarik. Tapi terkait daya tahan akan goresan saya sih nggak yakin ya. Maka dari itu sudah seminggu lebih saya selalu bawa TWS ini kemana-mana, selalu saya masukkan ke dalam pouch kain. Untuk case-nya sendiri sebenarnya sudah ada yang jual ya. Saya pernah lihat itu ya sekitar semingguan lalu. Ada dijual di toko Shopee ya. Memang sih rata-rata tuh pengirimannya masih dari luar negeri. Di bagian atas case itu terdapat tulisan Realme dengan finishing yang berbeda dari bodinya. Tampak depan terdapat bulatan kecil sebagai lampu indikator yang akan menyala berwarna hijau dan berwarna merah menandakan kapasitas baterai case sudah rendah. Lampu juga akan kedap-kedip saat memulai proses pengisian daya baterai. Di sisi bawah akan menemukan port USB Type-C untuk pengisian daya baterai dan di bagian kanan ini terdapat tombol untuk mode pairing. Caranya itu mudah. Buka tutup case lalu tekan selama 3 detik, tulisan Realme Buds 3R akan muncul di pengaturan Bluetooth smartphone-mu. Untuk versi Bluetooth sudah 5.2. Tidak perlu khawatir walau Bluetooth versi smartphone-mu masih 5.0, bisa juga kok tersambung. Seperti unit saya gunakan ini, Asus Zenfone 5Z. Dalam hal koneksi, TWS ini juga bisa digunakan pada dua device yang sama. Untuk contoh bisa koneksi dengan dua device itu misalnya seperti ini. Jadi Realme Buds 3R ini tersambung pada smartphone-mu A dan B. Nah, ini lagi kamu gunakan melalui smartphone A, yaitu lagi mendengarkan musik ya. Nah, tiba-tiba itu ada telepon masuk ke smartphone B. Otomatis lagunya itu akan terhenti. Jadi yang akan terdengar itu suara deringan telepon. Ya. Ketika sudah selesai telepon akan balik lagi ke musik. Kurang lebih seperti itu, maksudnya dua device. Saat case dibuka akan terdapat sepasang earbuds. Kamu juga tidak perlu khawatir, magnet pada case-nya ini termasuk kuat loh menahan earbuds agar tidak mudah lepas. Realme Buds 3R membawa desain buds bertangkai. Di bagian atas tangkai itu tempat navigasi melalui sentuhan dengan sedikit ketukan. Terkait apa saja navigasinya, kamu bisa atur sendiri sesuai kebiasaanmu melalui aplikasi Realme Link dengan memilih menu button setting. Terkait untuk navigasi menerima panggilan telepon masuk, tidak berlaku untuk panggilan masuk via aplikasi WhatsApp. Dan sangat disayangkan juga ya, untuk navigasi menaikkan ataupun menurunkan volume tidak bisa, jadi harus dilakukan melalui smartphone. Bisa via telepon atau meeting online melalui Zoom. Selama penggunaan saya memang sih saya belum pernah menggunakan TWS ini sambil bertelepon dalam suasana yang benar-benar bising ya. Tapi ini pernah saya gunakan melalui menggunakan saat meeting Zoom dan bertelepon melalui WhatsApp ya. Itu bisa saya bilang ya. Intinya selama saya melakukan percakapan ataupun selama saya melakukan meeting Zoom tidak ada pengulangan dari saya. Yang artinya pendengar di seberang saya itu ya mendengar suara saya dengan jelas ya. Jadi bisa juga saya simpulkan ya, kualitas mic pada Realme Buds 3R ya benar-benar bagus. Saat saya gunakan, fitting di telinga itu benar-benar nyaman. Alasan itu yang pertama bobotnya ringan. Kedua, walaupun membawa model buds in-ear, tapi tidak akan terasa terlalu kedap saat digunakan. Dan tidak akan mudah lepas saat saya gunakan sambil olahraga ringan.
Saya juga nggak perlu khawatir bila TWS ini terkena keringat karena sudah bersertifikasi IPX5 waterproof ya. Ini hanya berlaku pada buds-nya saja. Untuk case-nya tidak ada perlindungan IPX5 waterproof. Untuk kenyamanan saat bertelepon, Realme menyematkan teknologi Dual AI Mic Noise Cancellation yang didukung algoritma peredam kebisingan, sehingga memberikan kenyamanan saat melakukan percakapan. Untuk mengisolasi suara bising dari luar saat mendengarkan musik atau menonton video, TWS ini sudah dilengkapi fitur ANC 42 decibel. Selain itu, Realme memberikan algoritma The Whine pada ANC sehingga bisa mengurangi kebisingan terutama pada hembusan angin. Fitur ini bisa kamu aktifkan melalui Realme Link dengan mengaktifkan Whine Noise Reduction. Fitur ANC yang dibawa benar-benar saya suka. Saya pernah menggunakan TWS ini dengan mengaktifkan ANC sambil jalan santai lah ya di area taman. Ini itu di Sampangan. Buat orang Semarang pasti tahu ya. Dan di mana itu di sekitar taman itu jalan raya. Jadi suara-suara kendaraan itu benar-benar nggak kedengeran. Kalaupun ada yang masuk, biasanya itu suara klakson atau suara orang menggeber kendaraannya. Itu pun hanya sedikit dan sama sekali tidak terganggu. Jadi ya ANC-nya ini ya benar-benar bekerja dengan bagus juga. Selain ANC, TWS ini dilengkapi transparansi mode dan normal mode. Nah, saat transparansi mode saya aktifkan, buds-nya itu mampu mengeluarkan suara di sekitar dengan jelas. Bahkan di saat saya harus berbicara, jadi saya nggak perlu melepas buds dari telinga. Nah, untuk yang ini berlaku ya pada saat buds-nya itu tidak sedang memutar musik atau ada menghasilkan suara lah ya dari sambungan Bluetooth dari smartphone-mu. Ya, karena kalau itu transparansi kamu aktifkan sambil mendengarkan musik, tetap suara orang yang berbicara nggak akan kedengeran. Demi memberikan kenyamanan saat bermain game atau menonton film, Realme Buds 3R membawa fitur Game Mode yang mampu memberikan fitur low latency sebesar 88 millisecond. Selama penggunaan menonton film ataupun YouTube, benar-benar terasa nyaman, tidak ada latency yang saya rasakan. Saat main game ya, latency itu masih saya rasakan dengan memainkan game Apex Legends Mobile. Apakah mengganggu atau tidak ya, itu tergantung kalian. Kalau saya sih, latency yang dihasilkan tidak mengganggu kenyamanan saya saat bermain. Agar bisa menikmati musik ataupun menonton video lebih lama, TWS ini mampu bertahan selama 30 jam. Dengan rinciannya itu 22 jam melalui pengisian pada case, dan pada buds-nya itu bisa bertahan hingga 8 jam pada mode normal. Bila ANC ataupun transparansi mode diaktifkan, mampu memberikan daya tahan baterai hingga 5,5 jam. Kalau dari pengalaman saya sih pernah menggunakan TWS ini selama 4,5 jam non-stop ya. Di situ saya mendengarkan musik plus bermain game ya sekitar 30 menitan. Kapasitas baterai itu berkurang dari 100 hingga 20%. Jadi berkurang 80%. Kondisi penggunaannya itu ya game mode pasti aktif saat saya tadi bermain game ya. Lalu yang kedua itu volumenya selama 4,5 jam itu 80% lah bisa saya bilang pada volume maksimal. 20%-nya itu biasanya saya turunkan 1 atau 2 volume ya dari volume maksimal. Dan untuk ANC-nya saya aktifkan juga ya. Itu dari pengalaman saya penggunaan terkait daya tahan Realme Buds 3R ya. Jadi menurut saya untuk daya tahan baterainya ini benar-benar sangat bisa diandalkan. Sementara untuk mengisi baterai pada case ya menurut saya sih termasuk cepat ya. Memang sih saya tidak pernah mengisi buds dari kapasitas baterai 0%. Pengalaman saya mengisi buds dari kapasitas baterai 20 hingga 100% membutuhkan waktu sekitar 30 menitan. Nah, kalau untuk pengisian case-nya ini saya pernah lakukan itu, jadi kondisi case-nya ini lowbat, begitu juga pada buds-nya.
dan saya menggunakan charger dengan outputnya itu 5 watt. Nah, ini bisa terisi penuh keduanya itu selama kurang lebih 2 jam. Sekarang ke bagian audio. Realme Buds 3R dibekali 10 mm Dynamic Bass Boost Driver dengan algoritma LCP untuk audio yang superior dan lebih presisi. Nah, sebelum saya menerangkan mengenai kualitas audio, kamu bisa mengatur karakter audionya itu sesuai seleramu melalui Realme Link. Misalnya nih ya, terdapat menu yang namanya Customize Audio Tuning pada Sound Effect. Melalui menu tersebut, audio yang keluar itu akan menyesuaikan kenyamanan pendengaranmu setelah melakukan beberapa kali tahap ya. Dan saya pernah coba tapi hasilnya kurang suka menurut selera saya. Selain itu, di bawahnya terdapat volume enhancer. Saat diaktifkan akan menghasilkan power suaranya itu lebih kencang. Terkait ini sesuaikan saja dengan kenyamananmu. Dan terakhir itu terdapat Bass Boost Plus, seperti namanya akan memberikan sisi bassnya itu lebih tinggi. Lalu ada Bright di mana sisi bassnya ada di bawah sisi high. Dan terakhir Balance. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai audio TWS ini pada fitur Balance dan Volume Enhancer tidak aktif. Seperti biasa juga ya, saya akan menerangkan mengenai kualitas audionya ini berdasarkan atau dengan bahasa yang saya pahami saja ya. Jadi semoga kalian bisa mengerti. Ya, untuk kualitas audionya jujur enak dan nyaman. Mungkin itu juga yang membuat saya betah menggunakan TWS ini selama 4,5 jam non-stop. Dan ini untuk karakter suaranya lebih ke lebih ke warm, sehingga lebih karakternya itu yang ngebasnya juga enak mantap, tapi tidak menutup sisi vokalnya. Sisi vokal itu masih terdengar jelas, dan di sisi high-nya ataupun treble itu sedikit di bawah bass. Jadi saat saya gunakan TWS ini pada volume maksimal tidak membuat telinga saya itu terasa peka lah istilahnya, masih nyaman. Dan untuk yang namanya detail juga cukup bagus. Nah, untuk stereonya ini juga saya suka karena saat saya main game Apex Legends Mobile itu mudah ketebak step lawan ataupun kawan yang sedang berlari itu datangnya dari mana, kiri atau kanan. Begitu juga perpindahan step yang datang dari kiri lalu ke kanan itu benar-benar terdengar jelas dan rapi. Buat saya sih untuk kualitas audionya benar-benar bagus lah, dan seperti inilah selera saya setelah kualitas audio pada Huawei Freeless Pro yang saya gunakan sehari-hari. Nah, sekarang masuk kesimpulan. Apakah Realme Buds 3R layak untuk dibeli? Ya, terlepas dari kekecewaan saya ya dalam masa iklannya itu, yang dimana kalau di postingan Realme Instagramnya itu kan bilangnya flash sale. Ternyata setelah saya beli itu harus melalui PO. Saat itu saya beli di Tokped dan pengirimannya juga mengalami keterlambatan ya. Jujur saya kecewa, tapi kekecewaan saya itu terbayarkan dengan kualitas audio yang dibawa, begitu juga dengan daya tahan baterainya dan fitur-fitur yang disematkan pada TWS ini. Jadi berani sih saya katakan kalau Realme Buds 3R menjadi TWS yang layak untuk dibeli di harga 600 ribuan. Walau dengan harga yang sama ya dibandingkan dengan kompetitor lain, tidak memiliki yang namanya wireless charging, buat saya sih itu tidak menjadi masalah. Kayaknya itu aja deh yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak ya sudah menonton, dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kalian suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.